Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya ya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya. Kali ini saya akan membahas tentang Senin Legi dan mimpi yang sering menjadi nyata. Itu ya teman-teman ya. Senin Legi dan mimpi yang sering menjadi nyata. Kenapa seperti itu? Karena ini ya teman-temannya, Senin Legi itu kan dibilang itu kan lakuning peksi. Lakuning peksi ya teman-temannya, lakuning peksi. Peksi itu apa? Peksi itu angin teman-temannya, seperti angin gitu ya. Seperti angin. Jadi Senin Legi ini mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bimbingan ya, dan bimbingan dari bangsa goib itu tidak secara langsung bertemu dengan makhluk-makhluk astral, tidak secara langsung, secara nyata ditemuin oleh bangsa-bangsa makhluk halus itu tadi, atau bangsa-bangsa makhluk dunia lain gitu ya teman-temannya. Karena apa? Dunia lain atau makhluk-makhluk lain itu, makhluk gaib itu menemui Senin Legi itu hampir 99% itu melalui mimpi ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena Senin Legi ini tergolong orang yang dihormati dan disegani gitu ya. Mereka akan segan jika bertemu secara langsung gitu ya. Karena energi di dalam diri seorang Senin Legi itu sangatlah kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi makhluk gaib itu lebih memilih menemui seorang Senin Legi itu melalui mimpi teman-teman ya. Itu ya teman-teman, dan itu banyak sekali ya yang namanya apa ini, banyak sekali itu yang namanya takwil mimpi ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa mencari, bisa mengetahuinya itu kan banyak sekali ya di dalam kitab-kitab primbon gitu ya, atau di dalam buku-buku leluhur itu kan banyak sekali ya tentang apa namanya takwil mimpi ya teman-teman ya. Itu jadi petunjuk untuk Senin Legi itu 99% itu datangnya dari alam mimpi teman-teman ya. Tapi dalam mimpi hal apa dulu? Mimpi yang bagaimana gitu ya teman-temannya. Karena mimpi itu ada takwilnya, ada alamatnya. Karena mimpi kadang ada maksud tertentu, kadang juga hanya menjadi sebuah bunga tidur gitu ya teman-temannya. Karena tidak semua mimpi itu memiliki takwil yang bermakna, karena hanya sebagai penghias ya, atau yang dinamakan bunga tidur gitu ya teman-temannya. Jadi jangan asal mimpi itu ditakwilkan gitu ya teman-teman. Jangan asal mimpi itu dimaknai gitu ya teman-teman. Jadi ada maksud-maksud tertentu, ada kapan mimpi itu bisa terwujud, kapan waktunya mimpi itu terjadi gitu teman-teman ya. Biasanya kalau mimpi yang itu bisa wujud menjadi nyata, bisa terjadi gitu ya teman-temannya. Itu yang sering itu kalau tidur sekitar antara ini ya, antara jam 1 ya, antara jam 1 pagi tentunya teman-teman ya, atau jam 1 malam sampai jam antara jam setengah 3 pagi atau sampai jam 4 pagi teman-temannya. Kalau teman-teman itu mimpinya mulai dari jam 1 atau setengah 2 sampai mimpi jam 4 teman-temannya, itu biasanya itu mimpi itu ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya itu teman-temannya. Jadi mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau teman-teman itu mimpi tidurnya dari jam 10 ya, dari jam 10 kemudian teman-teman itu jam 12 malam itu mimpi, maka mimpi itu hanya sebuah angan-angan gitu teman-temannya, hanya sebuah mimpi ya, hanya sebatas penghibur diri gitu ya, hanya sebatas penghias gitu ya teman-temannya, atau yang dinamakan itu bunganya tidur itu ya teman-temannya. Itu jadi yang sering terjadi itu antara mimpi jam setengah 2 sampai jam 4 tentunya teman-temannya, itu sudah batasnya teman-temannya. Nah, kalau biasanya itu mimpinya pagi atau sore atau malam antara jam 8 ya sampai jam 10 itu biasanya mimpi yang diulang teman-temannya, mimpi yang sudah pernah terjadi ya, di dalam mimpi kemudian itu diulang, siaran ulang gitu ya teman-temannya. Jadi
itu petunjuk-petunjuk buat Senin Legi yang kemarin banyak sekali yang menceritakan apa ya mimpinya terbang gitu teman-teman ya. Apa ya saya kok mimpinya terbang gitu ya teman-teman ya. Ada juga saya tuh mimpi berenang gitu ya. Saya itu kemarin itu ketemu dengan apa namanya ini dengan orang-orang berjubah putih gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu mimpi terbang, biasanya teman-teman itu punya angan-angan, punya cita-cita ya, sebuah cita-cita yang sekarang sudah direncanakan dari awal gitu ya. Jadi itu proses perjalanan dalam mimpi. Jadi teman-teman punya cita-cita itu jangan sampai berhenti gitu ya. Karena apa? Itu artinya apa yang dicita-citakan itu akan lekas tercapai. Itu ya teman-temannya, itu kalau mimpi terbang biasanya seperti itu. Karena apa? Yang namanya perjalanan ya, itu mimpi terbang itu adalah perbaikan diri atau perjalanan rohani maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mimpi terbang ya diperdalam lagi tentang apanya ini, tentang ibadahnya ya, dikencangkan lagi kalau mimpinya mimpi terbang itu teman-temannya. Karena cita-cita itu apa yang teman-teman diharapkan itu sudah memberikan arahan, sudah memberikan jalan yang terang, itu artinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada juga yang kemarin mimpinya mimpi berenang ya. Tergantung teman-teman itu berenangnya berenang yang bagaimana. Berenang menyeberangi sungai kah atau berenang di tengah lautan gitu ya. Kalau teman-teman itu bermimpi itu menyeberangi sungai ya, menyeberangi sungai gitu ya. Kalau teman-teman itu menyeberangi sungai, itu artinya teman-teman sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami kesulitan ya, sedang mengalami kesulitan di semua hal, mulai dari kerezekian, mulai dari asmara, mulai dari semuanya gitu ya. Kalau teman-teman itu mimpinya itu menyeberangi sungai gitu ya. Itu ya teman-temannya itu memiliki banyak masalah gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu bermimpi berenang di tengah lautan, di tengah lautan kok berenang gitu ya. Nah, ini yang kemarin seperti itu. Kalau teman-teman itu mimpinya itu berenang di tengah lautan, itu artinya atau takwilnya ya, atau dinamakan apa ya, maknanya ya gitu ya. Takwilnya itu semua apa yang direncanakan dari awal akan hilang sia-sia itu ya teman-temannya. Jadi apa yang diperjuangkan, apa pengorbanan yang sudah dikeluarkan, semuanya itu akan sia-sia itu ya teman-temannya. Itu kalau mimpinya di tengah lautan. Di tengah lautan, karena apa, tidak ada ujung. Kalau di tengah lautan kan tidak ada ujung gitu ya teman-temannya. Di tengah lautan itu di tengah ujung gitu ya teman-temannya, maksudnya tidak ada ujung. Jadi kalau mimpinya, kan kemarin banyak sekali ya teman-teman yang mengatakan seperti itu ya, saya itu berenang di tengah lautan, saya berenang di sungai, menyeberangi sungai gitu ya, menyeberangi sungai gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di tengah lautan itu apa ya, ya itu tadi, semua apa yang direncanakan itu akan gagal total gitu ya, yang dari awal gitu ya, itu gagal total itu ya teman-temannya. Itu kalau mimpinya di tengah lautan. Sama ya, sama kalau pokoknya kalau mimpinya itu di menyeberangi sungai, itu apa yang direncanakan saat sekarang ini tidak akan terjadi, akan sia-sia. Itu sama artinya, takwilnya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi ini lakukan paksi. Paksi itu angin gitu ya. Jadi terombang-ambing seperti angin kan, berarti kan angin itu kan apa ya, sejuk, tenang. Makanya Senin Legi itu ya menenangkan, bisa menenangkan. Dibohongin ya tenang, tenang aja gitu. Orang yang membohongi pun merasa tenang. Orang-orang yang mengkhianati pun merasa tenang karena apa, angin itu tadi teman-temannya laku yang paksi. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin mimpi ya, yang mimpi yang aneh-aneh ya, yang mimpinya aneh-aneh dikasih pusaka dan lain sebagainya, itu teman-temannya pusakanya nyata. Teman-teman itu jangan berharap mendapat pusaka nyata kayak di dalam mimpi, karena yang sudah didapat itu isinya gitu ya. Maksudnya kodamnya atau energinya itu yang memang sudah terserat di dalam diri, bukan bentuk fisiknya itu ya teman-temannya. Itu ya teman-teman. Jadi kodamnya yang sudah ikut di dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman itu mimpi dikasih pusaka itu, bukan teman-teman itu bermimpi ya. Kemarin ada yang mimpi di Gunung Bromo. Di Gunung Bromo itu mimpi di sana dia menemukan pusaka, menemukan merah delima gitu ya. Nah, bukan berarti teman-teman itu harus datang ke Gunung Bromo untuk ngambil merah delima atau pusaka itu.
Karena udah mimpi, berarti benda itu sudah ada di dalam diri, sudah masuk ke dalam diri teman-teman. Tapi nggak perlu mendatangi Gunung Bromo itu teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang kemarin tanya tentang itu ya teman-temannya, tentang karena apa? Petunjuk. Senin Legi itu mendapatkan arahan, bimbingan rohani, ya mendapatkan tuntunan-tuntunan itu dari leluhurnya itu 99% itu melalui mimpi teman-teman. Itu ya teman-temannya, ini yang masih penasaran tentang itu, yang kemarin tuh tanya tentang mimpi ya teman-temannya. Nah, terkait buat tentang masalah ini tadi, tentang petunjuk-petunjuk ya yang didapat dari Senin Legi. Jadi Senin Legi itu mendapatkan bimbingan-bimbingan itu bukan secara langsung ditemui oleh bangsa makhluk gaib atau bangsa makhluk halus, tidak teman-teman ya, tapi ditemui melalui mimpi gitu teman-temannya. Dan berhati-hati juga teman-teman tentang mimpi ini, jangan asal aku mimpi ini diceritakan ke orang lain. Biasanya kalau teman-teman itu mimpi ditemuin makhluk gaib, ditemuin bangsa gaib dan bangsa halus lainnya, kalau mimpi itu diceritakan kepada orang lain teman-teman ya, itu biasanya mimpi itu tidak akan terjadi. Itu mimpi itu bisa menjadi hambar atau menjadi tambar atau menjadi hilang gitu teman-temannya. Mimpi itu, kalau mimpi itu teman-teman itu menceritakan dengan orang terdekat, mungkin sama bapak, mungkin sama simbah gitu yang masih ada hubungan darah, nah itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau teman-teman itu mimpi diceritakan ke orang lain yang tidak ada hubungan darah gitu, itu hanya sebatas mimpi saja, hanya sebatas penghias mimpi teman-teman, penghias tidur, atau bisa dikatakan hanya sebatas ini ya, sebatas bunga tidur aja teman-teman, kalau sempat itu diceritakan gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman ya terkait tentang mimpi. Jika teman-teman itu ingin menanyakan tentang masalah ini tadi ya, yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya, teman-teman Senin Legi, silakan teman-teman menanyakan di kolom komentar gitu ya, atau teman-teman bisa menghubungi nomor ini ya, nomor yang saya cantumkan di sini ya teman-teman ya. Silakan gitu hubungi gitu terkait tentang masalah mimpi teman-teman ya. Ya mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan, dan terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.